Enigma Anies dan perisai tak tahu malu, penulis Rasto. Kebanyakan peraturan kita pusing sendiri. Fleksibilitas itu yang paling penting. Kecepatan itu yang paling penting. Di area ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Lewat cara saya. Kata-kata adalah kalimat yang tertata bisa menjadi unsur kekuatan bagi apa dan siapa saja yang dapat meramunya yang dituangkan ke dalam ide dan gagasan yang tersampaikan. Bukan legenda, tapi lebih merupakan agenda yang memang disusun secara rapi dan berkesinambungan. Banyak orang yang terbius dan terprovokasi oleh kekuatan magis yang berada di balik kata-kata. Dan tidak jarang, hal ini digunakan untuk menumpukan daya kritis, karena bergantung mentalitas yang dimiliki empunya. Bukankah melalui kata-kata pula bangsa ini bangkit, mengusir penjajah sehingga dapat meraih kemerdekaan menjadi negara berdaulat? Orang berilmu memahami, kata-kata bisa lebih tajam dari sebilah pedang. Dengan kata-kata pula bangsa ini pernah menjadi warga yang disegani, karena memiliki bargaining position di hadapan negara-negara adidaya. Lemahnya juru bicara kepresidenan berkata-kata membuat pemerintahan Jokowi seolah tak melakukan apa-apa, di mana sikap kurang proaktif dalam memberikan informasi dan klarifikasi kepada masyarakat luas, membuat hal ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para begundal Slawi. Lagi dan lagi, kata-kata adalah kalimat yang ditata bagaikan peluru yang melumpuhkan nalar seketika. Sebuah kekuatan yang dapat menggiring dan membentuk opini menjadi ajar, bahkan melahirkan prasangka liar yang menjalar dan menghujam bagi akar yang merekonstruksi skema paradigma menjadi enigma. Mengacaukan konstelasi untuk bagaimana menangkap pesan yang dibangun dalam tataran ruang yang absurd. Harus diakui, Anies Baswedan sangat piawai, jika haram untuk menyebutnya sebagai licik. Memerankan watak antagonisnya untuk mengelabui asumsi yang berkembang di tengah masyarakat, dengan menyuburkan susunan atau struktur frase yang amburadulnya, seperti dalam pernyataan, tapi bukan berarti akan dilakukan itu bisa dilakukan. Nah, sama dengan dalam masa transisi ini, kita diberlakukan ganjil genap bukan berarti itu akan dilakukan. Lalu ini adalah ikhtiar penyelamatan, bukan sekedar pembatasan. Jadi jangan kita mengira pembatasan untuk pembatasan, bukan. Tujuannya adalah penyelamatan, kata Anies dalam keterangan suara Rabu tanggal 30 bulan 6 2021. Sebagian orang mungkin terkecoh apa yang diungkapkan Anies. Bagi para begundal pendukungnya akan beranggapan bahwa apa yang dikatakan Anies mengandung makna sangat mendalam. Dan sebagian lagi merasa prestisiusnya akan terancam jika tidak bisa menangkap isyarat apa yang terkandung dalam pernyataan yang disampaikan. Akan tetapi hal itu tak akan berlaku bagi orang yang sudah tertib dan tertata cara berpikirnya. Secara pasti mereka mengetahui bahwa apa yang dilakukan Anies Baswedan adalah upaya melarikan dirinya dari kenyataan, bahwa dia hanya manusia yang tak bisa bekerja dengan ambisi yang menggila. Hanya satu kekuatan yang sangat luar biasa dimiliki seorang Anies, yang mungkin tidak banyak dimiliki oleh orang lain. Dan akan penulis sebutkan di akhir tulisan ini. Jakarta adalah provinsi yang memiliki privilege dibanding provinsi lainnya yang bukan saja sebagai ibu kota. Namun dilihat dari APBD yang berkali lipat lebih besar dibandingkan provinsi lain. Terlebih kekhususan sebagai ikon ibu kota, Jakarta dipandang sebagai barometer bagi provinsi lainnya. Di bawah kepemimpinan seorang Anies Baswedan, kebanggaan itu luruh runtuh disebabkan kebijakan yang tidak pugu. Dalam arti pemerintahan di bawah kepemimpinan Anies sangat jelas terlihat tidak memiliki skala prioritas, baik menyangkut penggunaan APBD dengan peruntukannya, penanganan dalam menanggulangi permasalahan sosial yang menjadi rutinitas dihadapi DKI Jakarta seperti kemacetan, banjir, dan lainnya. Ditambah lagi persoalan dalam menangani serangan pandemi saat ini. Langkah preventif yang secara dini harusnya dilakukan tidak kunjung ditangani segera, membuat permasalahan semakin bertumpuk, yang pada akhirnya melahirkan permasalahan-permasalahan baru yang semakin sulit diselesaikan. Dikarenakan telah menjadi mata rantai persoalan yang membelit, merusak wajib kota dengan segala problemanya. Kasib di tangan Anies, Jakarta tak ubahnya menjadi kota dengan segudang masalah. Tidak ada cara lain mengurai kusut dan kesemrawutannya saat ini. Sumber masalah terletak pada manuver Anies Baswedan yang mustahil bisa dilakukan banyak orang. Pertama, Anies melalui pemerintah yang dipimpinnya memberikan hibah kepada 104 badan atau ormas, yang tentu saja ormas yang mendukungnya, di mana total anggaran yang dikeluarkan untuk dana hibah ini sebesar 1,5 triliun lebih. Kedua, dibentuknya barisan TGUPP yang berfungsi sebagai pagar betis, yang bekerja secara otomatis dalam menangkal pemberitaan miring
Kepemimpinan Anies yang sama sekali bukan untuk membantu percepatan pembangunan, yang setiap tahunnya dibutuhkan miliaran rupiah dan naik setiap tahunnya. Ketiga, membentuk KPK, alih-alih berfungsi untuk pencegahan tidak pidana korupsi, malah menjadi tameng untuk melindungi Pemprov DKI dari indikasi dugaan tidak pidana korupsi yang dilakukan aparatur Pemda. Hal ini bisa dilihat dari kasus korupsi di mana DKI Jakarta menduduki posisi kedua setelah Jawa Timur dalam kasus tindak pidana rasuah. Keempat, Pemprov DKI banyak melakukan penganggaran yang tidak masuk akal sama sekali, seperti pengadaan lem, ATK, dan komputer. Dan yang lebih mengejutkan adalah sikap Anies yang lebih menyalahkan sistem e-budgeting ketimbang introspeksi atas kebijakan yang diterapkan. Kelima, DKI Jakarta adalah Pemprov yang paling berhasil dan menduduki peringkat pertama dalam hal berhutang pada pemerintah pusat, diikuti oleh Pemprov Jabar. Dan lebih gilanya lagi, ada yang menyebarkan berita hoax yang menyebutkan bahwa pemerintah pusat tidak bisa membayar hutang kepada Pemprov DKI. Padahal, pemerintah pusatlah yang memberikan hutangan untuk kebutuhan pembiayaan penanganan COVID-19 dan pemulihan kegiatan ekonomi di DKI sebesar 12,5 triliun rupiah dan Jawa Barat sebesar 4 triliun rupiah. Keenam, Anies menghimbau agar masyarakat menyumbang untuk kebutuhan perabot kamar isolasi di Rusun Nagrak. Tidak berhenti sampai di situ, pemerintah di bawah kepemimpinan Anies Baswedan melainkan surat kepada para duta besar negara asing di Jakarta untuk meminta sumbangan fasilitas penanganan COVID-19. Sungguh sebuah tindakan yang gegabah dan sangat mencoreng harga diri kita sebagai bangsa. Banyak lagi persoalan lainnya yang mana penulis mencukupkan hanya pada poin disebut di atas, karena khawatir tulisan opini ini akan menjadi buku. Biasa aja dong lihatnya. Anies seperti yang penulis sebutkan di atas memiliki kelebihan yang tidak dimiliki manusia lain di seantero jagat ini. Pertama, Anies adalah seorang yang tidak memiliki malu dengan kamus hidupnya. Inilah kekuatan utama seorang Anies. Baginya rasa malu adalah kendala dalam meraih dan mewujudkan impian. Kedua, Anies adalah seorang yang licik. Kepiawaiannya dalam melakukan akrobatik kata-kata menjadi sebuah enigma, yaitu upaya merekayasa kecerdasan yang syarat dengan kalimat artifisial dengan kecenderungan manipulatif antara apa yang menjadi objek pembahasan dengan apa yang sebetulnya hendak dijelaskan, sehingga menjadi teka-teki begitu rupa yang pengaruhnya mampu mengalihkan perhatian pada inti persoalan yang sedang terjadi. Jadi, bukan tanpa tujuan apa yang dilontarkan Anies Baswedan menggunakan susunan tata bahasa yang tidak umum, melainkan Anies memang bertujuan mengalihkan untuk menutupi kenyataan terhadap kesalahan-kesalahan fatal yang secara vulgar bisa dikatakan kerap melakukan langkah-langkah bodoh yang membuatnya berada dalam posisi blunder terhitung dari awal dia memimpin provinsi ibu kota. Akhirnya penulis memiliki pandangan pentingnya untuk mengkaji ulang tentang desentralisasi berkaitan dengan peraturan otonomi daerah, yang tidak jarang menimbulkan gesekan kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan yang berorientasi pada terciptanya pemerintahan yang baik, sehingga terjalinnya harmonisasi antara pusat dan daerah dalam mewujudkan apa yang dicita-citakan para pendiri bangsa ini. Tentu saja ini merupakan sumbangan saran penulis sebagai bentuk kepedulian untuk Indonesia ke depan yang penuh harapan. Begitu kura-kura.